Selamat pagi jemaat Tuhan yang saat ini bersama-sama dengan kami tergabung di dalam channel YouTube GKJ Semarang Timur. Apa kabar pada pagi hari ini? Tentunya kita semua selalu berharap bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita, karena kasih Tuhan sepanjang masa untuk kita semua. Saya rindu pagi hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Akan tetapi, izinkan pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat sekalian untuk memuji Tuhan, yang saya ambilkan dari Kidung Jemaat 454. Saya akan nyanyikan bait pertama dan kedua. Mungkin jemaat yang ada di rumah masing-masing bisa bersama-sama dengan kami untuk menyanyikan lagu ini, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh, ku nanti saat yang teduh. Bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik, Engkau begitu mengasihi kami, Engkau yang senantiasa ada di dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Bapa yang boleh kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang selalu mendampingi hidup kami di dalam karya Roh Kudus. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami sampai pada saat pagi hari ini. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami, mampukan kami mendengarkan firman-Mu dan mencerna di dalam hati pikiran kami, serta dapat kami lakukan di dalam setiap tindak langkah hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa membuka pikiran dan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu ini. Di dalam nama Kristus Tuhan kami memohonkan doa. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, renungan pada pagi hari ini diambilkan dari Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 4, ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-31. Kisah Para Rasul 4, ayat 23
hingga yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengarkan hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan dan menerapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini tema renungan kita adalah mengatasi rasa takut dengan berdiri di dalam Tuhan. Sedang kasih Tuhan, siapakah di antara kita yang tidak pernah merasakan takut di dalam hidup ini? Saya yakin kita semua pasti pernah mengalami rasa takut. Takut menghadapi sesuatu hal. Takut tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Takut akan segala sesuatu yang mungkin bisa menghambat karir kita, yang bisa menghambat pekerjaan kita. Takut kepada situasi yang mungkin membahayakan kita semua. Kita semua punya rasa takut. Terlebih sekarang adalah masa yang sangat menakutkan bagi kita semua dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19 ini. Kita merasa khawatir, kita merasa takut, kita merasa apa yang akan terjadi yang tidak kita ketahui. Sudah terlalu sering kita membiarkan ketakutan itu mengatur hidup kita dan menghentikan kita untuk berdiri melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dalam arti kata, kita sering rasa ketakutan yang ada pada diri kita ini menghambat segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan kita. Kita sering menjadikan rasa takut ini menjadi segala sesuatu yang dapat mengakibatkan hubungan kita dengan Tuhan terpisah jauh.
Kekasih-kasih Tuhan, seperti Daniel yang berdiri teguh di dalam goa singa, seharusnya kita juga bisa menghadapi situasi ini seperti itu. Tetapi sekali lagi, bahwa pilihan ada pada diri kita masing-masing. Akankah kita merasa menyerah pada ketakutan kita, atau kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan untuk melepaskan rasa takut kita itu? Jika kita ingin mengatasi rasa takut yang tengah menyeret kita di dalam hidup kita saat ini, maka kita harus benar-benar mengerti apa manfaatnya berjuang melakukan kehendak Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang paling penting adalah kita perlu memahami bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah kemenangan telak atas ketakutan itu sendiri. Sekali lagi, kita perlu memahami bahwa melakukan kehendak Tuhan adalah kemenangan telak atas ketakutan itu sendiri. Sebab setiap kali kita merasa takut dan menyerah pada rasa takut itu, maka rasa takut itu akan semakin kuat. Ketika rasa takut itu kian tumbuh, hidup kita akan menyusut. Lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini? Saudara yang kasih Tuhan, perikop tentang doa jemaat ini ditulis oleh Lukas, di mana ini merupakan akhir daripada bacaan sebelumnya di Kisah Rasul 3. Kita melihat di sana bahwa sesudah Petrus dan Yohanes itu dilepaskan, mereka menceritakan tentang apa yang menjadi ketakutannya, sehingga muncul doa-doa yang ada. Sebagai generasi Kristen, kita diminta untuk meneladani orang Kristen mula-mula. Orang Kristen mula-mula juga mengalami berbagai macam penganiayaan. Kitab Kisah Para Rasul memperlihatkan bahwa bagaimana mereka berjuang melawan ketakutan ini. Ketika Petrus dan Yohanes memberitakan Yesus dengan berani dalam Kisah Para Rasul 4, mereka menghadapi perlawanan yang sengit. Kisah Rasul 4:29 berkata demikian di dalam doa mereka. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Jadi, jawaban atas ketakutan kita bukanlah menyerah, melainkan bergerak maju dengan berani. Kita harus melawan rasa takut itu. Kita harus berani menghadapi sesuatu di bawah naungan salib Kristus. Dan jangan lupakan ini. Di
Di dalam cerita Elia dan Elisa dalam 2 Raja-Raja 2, Allah tidak akan membelah sungai Yordan di hadapan Anda sampai Anda mengambil langkah pertama Anda. Artinya, sebelum kita berani melangkah, saat kita menyatakan diri, aku harus melawan ketakutan itu, Tuhan tidak akan pernah mau membawa kita memerangi rasa takut. Karena yang Tuhan inginkan, kita punya semangat, kita punya niat untuk melawan ketakutan itu. Inilah yang disebut dengan langkah iman. Oleh karena itu, hari ini ambillah langkah iman dan lihatlah bagaimana rasa takut kita itu runtuh seraya Allah membimbing langkah-langkah kita. Satu kunci untuk melawan ketakutan adalah doa. Sebab doa adalah merupakan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Di dalam doa ada komunikasi kita dengan Tuhan. Seperti Bapa sayang pada anaknya, Tuhan Allah juga sayang pada kita semua. Manakala kita berserah di dalam hidup kita, manakala kita mau menyerahkan diri kita untuk dipakai di dalam kemuliaan nama Tuhan, manakala diri kita berani mengatakan bahwa Tuhan adalah juru mudiku, Tuhan adalah juru selamatku. Oleh karena itu, jangan pendam rasa takut itu di dalam tubuh kita, di dalam diri kita, tetapi buang rasa takut itu, sebab Allah beserta dengan kita. Amin. Bapa kami yang di surga, sungguh pagi hari ini Tuhan mengetuk hati kami, membuka hati kami untuk menyatakan diri kami tidak takut menghadapi situasi dan kondisi yang ada, yang kami hadapi pada saat ini. Tetapi sebagai manusia Tuhan, tentunya rasa takut itu akan selalu menggelayuti hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Biarlah Engkau sendiri yang beri kekuatan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga kami memiliki rasa optimisme menghadapi hari-hari yang akan kami lalui, menghadapi apa yang akan kami dapatkan, menghadapi segala sesuatu yang mungkin menjadi hambatan dalam hidup kami. Kami mengimani bahwa Engkau selalu ada pada hidup dan kehidupan kami. Engkau selalu menyayangi kami, sehingga ajar kami untuk dapat melakukan sesuatu dengan berani dan mengatakan bahwa Engkau adalah juru selamat manusia. Perkenankan Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih harus berjibaku melawan pandemi COVID-19 maupun penyakit yang lain seperti demam berdarah dan sebagainya. Tuhan, hanya Engkaulah sandaran hidup kami.
Oleh karena itu Tuhan, beri kemampuan pemerintah kami, pemimpin bangsa kami untuk berjibaku melawan penyakit atau pandemi COVID-19 ini, sehingga pada saatnya nanti semua berjalan seperti yang Tuhan kehendaki dan yang kami inginkan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu, khususnya GKJ Semarang Timur. Turunkan berkat-Mu Tuhan, mampukan mereka untuk selalu bersandar di bawah kaki salib-Mu saja. Biarlah mereka senantiasa mendapatkan damai dan sejahtera dari Engkau. Majelis jemaat, pengurus komisi, pendeta, kami mohonkan berkat-Mu. Bila mereka senantiasa dapat melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan melalui setiap karya mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang sakit. Tuhan akan turunkan berkat-Mu, urapi mereka, beri mereka kesehatan yang baik, kesembuhan yang baik, sehingga pada saatnya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup dan kehidupan mereka. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara kasih Tuhan, untuk mengakhiri renungan pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan di dalam Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.